Bulan suci Ramadan tentunya menjadi kesempatan yang baik untuk mencari sebanyak-banyaknya berkah serta sedalamnya pengampunan. Namun di lain sisi, tak jarang kehendak untuk berpuasa tak kuasa melawan kodrat. Para ibu yang tengah fokus memberikan ASI serta mengurus buah hati tercinta jelas mempunyai beragam kisah. Seperti halnya Meisya Siregar yang berbagi pengalaman ketika dahulu menjalani kewajibannya sebagai ibu. Lantas, seperti apakah saran dari dokter saat menjalani kehamilan sembari berpuasa di bulan Ramadan? Gak apa-apa sama sekali, karena sebenarnya pada prinsipnya puasa itu hanya memindahkan jam makan yang tadinya biasanya pagi, siang, malam, terus jadi dirubah hanya subuh dan sampai dengan malam gitu ya, sampai dengan maghrib maksudnya. Itu di antara maghrib sampai sahur itu bisa diselipin satu makan lagi. Jadi tetap ada 3 waktu. Dan setiap 3 jam sekalipun bisa ngemil yang sehat, dari mulai buah, dari mulai biskuit yang bernutrisi, dari mulai sayur, makanan-makanan yang memang bisa mendukung puasanya gitu loh. Jadi karena tidak membahayakan, dipastikan oleh dokter aku berpuasa. Prinsipnya jangan pernah memaksakan, karena sebenarnya tidak wajib gitu ya untuk wanita hamil puasa. Jadi kalau nggak kuat, buka. Jangan sampai menyengsarakan anaknya. Jadi kalau kuat, lanjutin. Kalau nggak, buka. Bagaimana dengan menyusui? Benarkah memberikan ASI lebih berat jikalau sedang berpuasa? Kalau menyusui aku tidak puasa. Karena jadi dikit ASINya. Karena aku ASI sampai 1 tahun, jadi bertepatan waktu itu dengan puasa juga. Aku nggak puasa karena konsumsi air minumnya tuh nggak bisa dibalap sama aku gitu loh. Setelah buka misalnya sampai imsak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi menurut aku sih kalau bayinya masih kecil di bawah 6 bulan, better jangan deh kalau aku ya. Karena nomor 1 itu selain dari hormon, ASI juga berpengaruh banget sama asupan makanan dan juga air. Jadi kalau itu kurang, kalau menurut aku kasihan gitu loh, momennya jadi lewat. Ya kalau tipsnya yang paling penting buat aku, kalau tips untuk wanita hamil yang mau berpuasa, jangan pernah memaksakan, jangan pernah membahayakan bayinya. Ketika nggak kuat langsung buka aja, tapi niatin dalam hati bahwa ini ibadah, insya Allah diberikan kekuatan. Insya Allah sih kuat, aku alhamdulillah cuma 3 kali bolong gitu. Tips dari Meisya Siregar tampaknya sedang dijalani oleh ibu muda seperti Alisa Subandono yang tengah menikmati detik demi detik bersama putra tercintanya Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino yang sudah memasuki usia 4 bulan. Bagaimana siasat Ica menjalani 2 kewajibannya sekaligus? Itu sih masih dilihat ya kondisinya gitu, karena kan nggak tahu nih nanti ke depannya gimana. Cuman memang kalau misalnya ternyata nanti di saat Ica melaksanakan ibadah puasa tapi ternyata ASINya berkurang, ya mungkin Ica akan menggantinya dengan membayar fidyah gitu. Tapi Ica akan melihat lagi kondisinya. Kalau misalnya bisa menjalankan keduanya, ya alhamdulillah. Sempat gitu. Dan dokter sebenarnya membalikan lagi kepada ibunya gitu. Kalau memang ibunya ingin mencoba untuk berpuasa silahkan, tapi gizinya itu harus diperhatikan. Terus juga tetap makan 3 kali sehari dan harus diingat minum yang banyak juga. Tapi kalau memang di tengah-tengah berpuasa misalnya produksi ASINya berkurang, harus buka, karena kan bagaimanapun anak kan masih ASI eksklusif. Itu sangat kuat sih memang sebenarnya gitu. Jadi bisa tergantung dia maunya gitu. Dan sekarang kan sudah 4 bulan, menyusuinya juga sudah banyak gitu milihnya kan. Jadi ya otomatis memang secara nutrisi pun harus lebih ditambah gitu. Dan apapun keinginan dia, karena dia maksudnya nyusunya banyak dan tetap sangat kuat gitu kan, bisa 2 jam sekali nyusunya. Jadi ya itu makanya masih menjadi pertimbangan lah gitu untuk melaksanakan ibadah puasa gitu. Karena takutnya bisa di tengah-tengah produksi ASI yang nggak cukup, ya kan mau nggak mau kan.
Bila Ica masih merasa baru dalam hal meramu buah hati, maka lain halnya dengan Shirin. Dalam hal menyusui, kini justru Shirin Sungkar terlihat cukup santai dan enjoy. Menurutnya usia Adam yang sudah memasuki 9 bulan telah dikenalkan kepada makanan pendamping ASI, sehingga ia merasa lebih ringan untuk berpuasa. Ini pertama kali puasa sambil nyusuin, mungkin lebih cepat aus kali ya. Karena kan kita ngeluarin cairan juga gitu, jadi ya. Tapi mungkin kalau syuting jadi kayak nggak terlalu kerasa sih dibanding di rumah. Tahun lalu lebih berat lagi, saya puasa tuh 8 bulan nggak puasa. Nggak puasa? Nggak bisa, baru puasa sebulan. Oke, tapi mencoba untuk puasa apa? Seminggu ya, habis itu udah nggak kuat. Kalau menyusui sebenarnya kalau di atas 6 bulan itu ASI kan bukan makanan utama bayi. Udah MPASI jadi harusnya ya puasa nggak apa-apa. Kecuali masih 6 bulan ke bawah. Karena kan ASI masih sumber utamanya bayi ya nggak puasa nggak apa-apa. Kalau sekarang kayaknya nggak terlalu berat sih. Sebenarnya kan kita juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak puasa kalau emang lagi keadaan hamil. Kalau emang itu membahayakan babynya lebih baik tidak usah puasa. Waktu sahur sama buka banyakin mineral, air, karena kan kita ngeluarin iya. Kita kan ngeluarin cairan. Jadi harus banyak minum cairan juga. Terus banyakin manisannya yang alami kayak kurma. Kayak gitu. Apalagi kan aku emah jadi memang sahur banyak kurma karena dia bisa nutup luka di lambung. Can't you forgive me, at least just temporarily?